ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masyiral muslimin sidangin yang berbahagia, pertama-tama marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini, di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai penutup dari rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan selama sebulan lamanya, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun mendatang. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan kita semua selaku pengikutnya. Masyiral muslimin sidangin yang berbahagia, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki hari Idul Fitri sebagai tanda berakhirnya puasa Ramadan tahun ini. Dengan tambahan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa berbahagia hari ini karena tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada zikir, bertakbir dan bertahmid menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sedangin yang berbahagia, kalimat Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu kata Id yang berarti kembali atau hari raya dan kata Fitri yang berarti kesucian. Dengan demikian Idul Fitri dapat diartikan dengan perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali kepada kesucian diri layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat hari raya Idul Fitri yang sedang kita laksanakan saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga takbir kita hari ini terus bergema dalam kalbu kita sampai akhir hayat kita. Masyiral muslimin sedangin yang berbahagia, bahwa manusia yang terbaik menurut Allah ialah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berbuat baik bagi orang lain. Tapi untuk itu semua kita butuh hati yang bersih, karena hati yang bersih tempat tumbuh suburnya iman, cinta dan jauh dari kebencian terhadap orang lain. Dari kejernihan pikiran seperti itu akan muncul penghargaan untuk memuliakan manusia, bahwa manusia akan hidup dalam pergaulan yang sempurna kalau bisa menghargai jasa orang lain kepada dirinya meskipun jasa itu kecil. Hati yang damai itu akan diperoleh dengan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya berdamai dengan Allah melalui sholat, zikir, sholawat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya akan mempengaruhi jiwa untuk berdamai dengan seluruh manusia. Apalagi ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau seorang benar-benar beriman dan berzikir, buahnya ia tidak akan membuat penganiayaan, kezaliman, kekejaman dan kekerasan serta mengadu domba yang akan melukai hati dan fisik manusia yang lain. Masyiral muslimin sidang yang berbahagia,
Setiap manusia beriman dan bertakwa punya tugas menunjukkan dirinya sebagai khalifatullah, yaitu manusia yang berakhlak, kreatif, dan selalu tampil untuk menyenangkan orang lain dalam pergaulan. Untuk itu diperlukan tata krama bergaul yang indah, misalnya dalam berbicara, mengutamakan dirinya menggunakan kata-kata yang sopan, serta menyenangkan orang lain yang mendengarnya, serta berupaya menghindari kata-kata kotor yang menyakitkan orang lain. Setiap kata-kata kotor yang diucapkan itu akan melambangkan hati orang yang mengucapkannya juga kotor. Akibatnya komunikasi dan pergaulan akan terganggu sehingga suasana damai dan rukun tidak akan terjadi. Itulah pentingnya rasa ukhuwah, yaitu rasa persaudaraan yang tulus. Masyarul muslimin sidangin yang berbahagia, dalam persaudaraan yang tulus setiap manusia akan berupaya untuk menolong, membantu, dan membahagiakan orang lain. Jika tidak, berarti kita harus semakin meningkatkan rasa takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hati ini benar-benar bersih dari rasa dendam, egois, merasa benar sendiri, sombong, takabur yang membuat komunikasi kita dengan orang lain menjadi gagal. Dan jika kita gagal berkomunikasi secara baik, bisa mungkin sebagai manusia gagal juga karena hatinya tidak pernah ikhlas dalam pergaulan keseharian. Masyarakat muslimin sidangin yang berbahagia, itulah pentingnya akhlak yang mulia dan hati yang tulus ikhlas untuk menciptakan masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah besar tanpa kebersamaan. Dalam kebersamaan orang lain sangat dihargai. Orang lain yang hanya mementingkan dirinya sendiri disebut egois, yaitu sikap antisosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang seperti ini tidak akan bisa hidup dengan pergaulan yang baik. Kebersamaan dan kerendahan hati akan menjadi dasar utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada manusia sebagai anugerah untuk menenteramkan dan membahagiakan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu manusia yang berakal sehat pasti tidak akan menyia-nyiakan agama dan ajaran agama di dalamnya. Kalau dirinya benar-benar menghendaki kebahagiaan yang hakiki, terutama kelak di alam akhirat, dalam persaudaraan kemanusiaan yang tumbuh dari iman kepada Allah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa di bulan Ramadan, untuk merasakan lapar seperti laparnya Rasulullah SAW, dan kita harus seperti harusnya Rasulullah SAW seperti puasa Ramadan yang telah kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar kita juga punya apresiasi terhadap kemiskinan yang kemudian harus dikembangkan menjadi simpati dan empati kepada kaum miskin dan fuqara yang hidup merana di dalam penderitaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak beriman seorang di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Masyarul muslimin sidangin yang berbahagia, kemudian sebagai tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada sunnah Rasulullah SAW, kita ditunaikan zakat dan sedekah agar kaum miskin bisa terlepas dari penderitaan. Masyarul muslimin sidangin yang berbahagia, agama itu bukan sekedar ilmu, bukan juga sekedar angan-angan untuk masuk surga, bukan kalimat-kalimat indah, tetapi kenyataan gerak, praktik, perilaku atau tindakan yang jelas-jelas realistis berguna bagi orang lain, baik untuk agama, untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, takutlah pada suatu hari kamu kembali kepada Allah atau mati, kemudian dipertemukan dengan setiap orang dengan apa yang diperbuat di dunia dan mereka tidak ada yang teraniaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita semua akan mati.
kita akan dipertemukan dengan amal baik atau amal jelek kita. Siapa yang banyak berbuat baik atau amal soleh di dunia ini akan menuai kebahagiaan yang bernama surga, dan siapa yang melakukan maksiat atau dosa akan bertemu dengan amal buruknya di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan dikuburkan. Hanyalah iman dan takwa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di hari yang fitri ini sekarang kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa sisa umur kita akan kita pergunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal soleh serta berbuat terbaik untuk agama, masyarakat dan tanah air yang tercinta ini. Semoga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Akhirnya kami atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengurus DKM Mushola An-Nur Puri Kalaka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aku qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa al-tisami hablillahi jami'an wa bi dzikri ni'matihi 'alaina kunna 'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Masyaallah muslimin sidang yang berbahagia di khutbah yang kedua ini, marilah bersama-sama kita menghadapkan doa kepada Allah Subhanahu